Masa intens investigasi. Kabar kedekatan Thorik Halilintar dan Aaliyah Mas Said yang tak lain putri dari mendiang Aji Mas Said dan penyanyi Reza Artamevia kini tengah menjadi sorotan tajam. Tak hanya membuat rasa penasaran para netizen sejauh apa sebenarnya hubungan Thorik dengan Aaliyah, apakah benar mereka memadu kasih hingga kini memang masih menjadi pertanyaan netizen yang terlalu kepo tentang kedekatan mereka yang mendadak viral. Lantas bagaimana dengan Fuji? Apakah netizen juga penasaran dengan sikap Fuji ketika mendengar bahkan melihat sang mantan kekasih kini telah mempunyai sosok wanita baru di sampingnya? Ya, Fuji rupanya juga menjadi sorotan di tengah Thorik dan Aaliyah yang namanya trendy. Lalu seperti apa? Fuji seolah memberikan respon dan tanggapan menohok lewat cuitan akun media sosialnya, hingga netizen pun menyebut jika threads-nya itu ditujukan untuk Thorik. Benarkah Fuji seolah belum bisa move on dari Thorik? Hingga rasa jealous atau cemburu itu pun diluapkan lewat kalimat di threads-nya tersebut. Dan seperti apa pula Haji Faisal ayah Fuji menanggapi kedekatan Thorik dan Aaliyah, hingga cuitan Fuji yang seolah dinilai netizen sebagai bentuk kecemburuan? Di sisi lain, seperti apa Sunan Kalijaga, pengacara yang kerap menjadi kuasa hukum Atta dan keluarga di kasus-kasus sebelumnya, menyatakan dirinya siap membela Atta dan Aurel dalam permasalahan dengan haters, seperti kasus baru-baru ini, di mana Aurel dihujat oleh haters lantaran dituding sewa buzzer untuk menyerang Fuji demi perjodohan Thorik dan Aaliyah Mas Said berjalan lancar. Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar kedekatan Thorik Halilintar dengan Aaliyah Mas Said yang tak lain putri dari mendiang Aji Mas Said dan penyanyi Reza Artamevia kini tengah menjadi sorotan tajam. Namun di tengah kabar kedekatan Thorik dengan Aaliyah, mantan kekasih Thorik, Fuji, seolah memberikan respon dan tanggapan menohok lewat kalimat threads di akun media sosialnya. Atas kemunculan cuitan Fuji itu, netizen pun lantas banyak yang menyebut jika cuitan Fuji itu ditujukan untuk Thorik yang kini sudah memiliki tambatan hati baru, yaitu Aaliyah Mas Said. Karena secara halus, Fuji menyebut untuk seseorang yang pernah bersamanya dan kini orang itu tak akan sebahagia dulu saat bersama dirinya. Lantas, seperti apa tanggapan Fuji ketika netizen menudingnya cemburu atas threads-nya tersebut? Dan seperti apa juga Fuji secara langsung menanggapi tentang hubungan kedekatan Thorik dan Aaliyah Mas Said? Ji, soal tweetnya yang kamu bilang katanya kamu akan sebagai support nggak sih Thorik sama Aaliyah, Fuji? Bukan support dalam arti gini Puji, ini kan buzzernya Puji yang dituduh begitu, Ya, tapi yang tanggapan Thorik Puji sendiri seperti apa? iya gimana? Apa aku Iya. nggak ngapain? Buzzer sama Fuji kan Atta. sempat sebel karena masih sangkut pautin Fuji sama dia gitu. Gimana tanggapannya Fuji? Sekian mas, makasih ya. Itu dia tujukan pada seseorang yang sangat dia kenal sebelumnya. Ya, tentunya yang sangat dia kenal kekasih ya, atau mantan pasangannya. Sudah pasti begitu. Jadi ini lebih seperti bentuk nyanyian sakit hati ya. Maaf ya Mbak F. Oh iya, jealous banget. Sangat jealous. Sini ada pedang ya, kayak let's fight gitu. Ayo bertarung yuk. Oke, gue bakal kompetitif sama lo.
ada pernyataan sikap seperti itu secara tidak langsung dari sang mantan demi melihat kedekatan pasangan baru ini, Mas T dan Mbak A. Pasti dong akan memancing banyak opini dan kecemburuan sosial. Bagi Mas T sih masa lalu adalah masa lalu, ya. Dan akhirnya di sini dengan sikap nyinyirnya sang mantan membuat Mas T semakin yakin untuk meninggalkan masa lalu. Jika melihat kedekatan Thorik Halilintar dan Aliyah Mas Said, digadang-gadang memang karena hasil dari perjodohan yang dilakukan oleh Aurel Hermansyah, istri Atta Halilintar. Selain itu, kabar keduanya pun semakin ramai ketika viralnya sebuah video yang memperlihatkan Aliyah yang kepergok masuk mobil Thorik dengan mimik muka yang terlihat tersipu malu. Menariknya, di saat kabar kedekatan Thorik dan Aliyah, muncul pula komentar-komentar pedas dari haters yang banyak membanding-bandingkan sosok Fuji dengan Aliyah Mas Said. Lantas, bagaimana Fuji menanggapi hujatan yang justru ditujukan bukan untuk dirinya, namun justru hujatan tersebut ditujukan untuk Atta dan Aurel karena seolah menjodoh-jodohkan Thorik dengan Aliyah? Ini kan buzzer-buzzernya yang menyerang Atta dan Aurel gitu sampai akhirnya bersumpah Daripada bayar buzzer mending bayar sedekah, Mas. Kalau itu saya nggak tahu. Kalau itu saya belum tahu dan belum Al juga nggak ada ngasih tahu saya. Kalau itu saya belum tahu. Saya belum tahu. Saya harus tanya dulu sama orang yang bersangkutan. Kalau saya mah gini ya, namanya hubungan itu terserah dia. Kita mah selama itu yang terbaik buat dia, kita kan cuma bisa mendoakan. Yang lain mah nanti tanyain nama yang bersangkutan, kan aku nggak bisa mengatur jodoh orang juga. Belum ada. Teman. Udah lama kenal, udah lama Pak. Kalau aku pengennya cewek yang gimana sih, kayak pengen bisa ngobrol, pengen sih. Karena lagi padat banget kan jadwal, jadi pengennya bisa ngobrol, pengen bisa dengerin sama lain atau ya gitu. Moodnya lagi begini karena capek, belum tidur. Thorik, doain Thorik cepat dapat jodoh. Alia gimana? Amalia gimana? Kamu setuju nggak? Di tengah Atta Halilintar, Raffi Ahmad hingga Angelina Sondak yang setuju akan hubungan Thorik dengan Aliyah, tentu kabar ini pun sampai di telinga Haji Faisal, ayah dari Fuji. Ya, sebagai orang tua, Haji Faisal pun akhirnya menanggapi kedekatan mantan kekasih Fuji itu dengan Aliyah Mas Said. Menurut Haji Faisal, dulu pada saat bersama Fuji, Thorik memang membawa banyak dampak positif, terutama untuk Galaskai, putra almarhumah Vanessa Angel. Walaupun kini Fuji dan Thorik tidak bersatu lagi, hingga kini tetap ada dampak positif yang diterima, di mana masyarakat memang hingga kini menginginkan Fuji dan Thorik bersatu seperti dulu lagi. Akan tetapi jika hal itu berlebihan, nantinya justru akan membebani Fuji, hingga Haji Faisal pun berharap pada netizen untuk tidak memaksakan kembali Fuji dan Thorik untuk kembali bersatu menjadi pasangan kekasih. Kalau sejauh ini menurut saya sih, saya melihat kalau bagi saya sih, sejauh itu baik, bagi saya sih nggak ada masalah. Karena netizen seperti yang saya sampaikan, melihat efek daripada hubungan si Fuji dengan si Thorik itu memang bagus selama ini. Artinya segala yang merupakan anak yatim piatu terselamatkan di situ. Tapi bukan dengan dia tidak berhubungan terselamatkan juga, tidak terselamatkan, bukan begitu, terselamatkan juga. Tapi kan efeknya ke orang melihat ya, sepertinya dia mendapatkan orang tua baru kan begitu ya. Tapi walaupun mereka walaupun mereka tidak bersatu, si Gala tetap punya orang tua. Cuman kan efek positifnya ada kelihatan oleh masyarakat, makanya masyarakat tetap selalu menginginkan mereka bersatu. Jadi itu menurut saya sih wajar. Tetapi kan kalau terlalu berlebihan tentu akan membebani juga terhadap Fuji. Ya mudah-mudahan ke depan para netizen tidaklah terlalu memaksakan banget kan gitu. Karena itu akan menjadi beban tersendiri
Tapi kalau diarah-arahkan itu saya sih enggak terlalu gimana ya? Enggak terlalu mempermasalahkan banget lah. Ya seperti alasan saya kan seperti yang saya sampaikan tadi, karena memang efek baiknya ada terhadap segala. Tapi kalau membanding-bandingkan memang kurang tepat lah ya. Karena ya namanya kita kan memang berbeda-beda. Banyak ada kekurangan, ada kelebihan. Setiap orang punya kekurangan dan punya kelebihan. Kalau si Torik sudah mendapatkan yang pas, ya saya sih mensupport aja saya. Ya baiklah, baik. Orang semuanya kan baik. Tidak ada juga manusia yang sempurna. Kami juga tidak sempurna. Ya begitu juga yang lain. Jadi ya kita harus menerima dengan segala kekurangan dan kelebihan seseorang. Kalau untuk dibanding-bandingkan, saya sendiri sih kurang setuju juga sih. Kurang sepakat saya. Karena itu akan menjadi beban bagi seseorang kalau kita dibanding-bandingkan dengan piala. Dengan adanya respon Fuji termasuk cuitan yang ia unggah di halaman media sosialnya yang kini menjadi sorotan lantaran terkesan seolah ada kecemburuan, Haji Faisal pun turut menanggapi dan mengatakan bahwa hal tersebut adalah wajar mengingat umur Fuji saat ini masih terbilang muda. Itu kadang-kadang Uti mungkin ya bercanda lah dia. Ya bercanda. Ya mungkin dia bercanda. Biasalah kita bercanda dengan mantan kita. Kan toh hubungan kan masih baik seperti sekarang. Itu bercanda itu, enggak perlulah dibesar-besarkan. Nah, biasalah orangnya sudah setahun sama-sama singgah di hatinya. Si Puji pernah singgah di hati Torik, Torik pernah singgah di hati si Puji. Sekarang mereka berpisah, ya bercanda dia sedikit kan gak ada masalah, itu biasa. Tandanya hubungan baik itu. Tahu persis tuh, tapi biasanya seorang anak kalau dia ada permasalahan pasti disampaikan kalau enggak ke mamanya, ke papanya, kalau enggak kepada abangnya biasanya. Dan sejauh ini kan enggak ada masalah. Ya baik-baik saja. Lantas seperti apa Sunan Kalijaga yang menyatakan dirinya siap membela Atta dan Aurel dalam permasalahan dengan haters seperti kasus baru-baru ini di mana Aurel dihujat oleh haters lantaran dituding sewa buzzer untuk menyerang Fuji demi perjodohan Torik dan Alia Mas Said berjalan lancar. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, siapa yang tak geram ketika kehidupan dan segala perilakunya selalu diusik hingga parahnya dihujat dan dihina oleh haters? Tentu siapapun akan meradang. Hal itulah yang seolah seringkali Atta dan Aurel hadapi, di mana sejak menikah dan berumah tangga hingga mempunyai anak, keduanya seolah tak pernah absen dihujat oleh netizen setiap kali melakukan hal-hal yang dinilai netizen salah. Ironisnya, tak hanya Aurel yang seringkali dihujani oleh kritikan saat dirinya hamil, atas seringnya diserang haters, Atta dan Aurel pun tak segan-segan melaporkan para haters itu ke pihak berwajib sebagai bentuk efek jera agar tidak lagi muncul haters-haters lainnya yang selalu mencibir keluarganya. Di sisi lain, Sunan Kalijaga, pengacara yang kerap menjadi kuasa hukum Atta dan keluarga di kasus-kasus sebelumnya, menyatakan dirinya siap membela Atta dan Aurel dalam permasalahan dengan haters tanpa harus diminta. Tak hanya itu, pada kasus Atta dan Aurel kali ini, Sunan Kalijaga pun menganggap dihujatnya Atta dan Aurel oleh haters adalah sebagai bentuk dari proses pendewasaan diri. Kalau bicara membela Atta, ya dari dulu memang saya suka dan selalu pasti membela Atta sekeluarga. Ya kemarin Atta juga udah berkomunikasi, ya, artinya proses pendewasaan lah. Dia bilang biar ini mungkin menjadikan sesuatu yang lebih dewasa, udah itu aja sih. Gini, biasanya Atta itu kan kayak kemarin saya membela siapa? Kate, anaknya Alvin Lim, dia mendukung, artinya Bang Sunan harus bela anak-anak Indonesia. Oh iya, saya bilang itu pasti. Mungkin nanti ketika misalnya
si kecil dibully atau di ini, tidak menutup kemungkinan pasti sebagai orang tua akan mengambil upaya hukum. Tapi kalau cuman berhenti dibully netizen sampai ke dia sih nggak ambil inilah. Saya kan dari dulu memang pasti bela Atta dan keluarganya. Atta sih saya lihat sekarang makin dewasa ya, anaknya makin dewasa, makin bijak. Karena memang dari dulu saya kenal memang orangnya baik dan bijak. Lain Sunan Kalijaga, lain pula tanggapan dari para penggemar Atta dan Aurel. Ya, menurut fans tentang tuduhan Atta dan Aurel hingga menyewa buzzer untuk seolah menjodohkan Thorik dan Aalia, itu adalah tidak benar. Karena Atta dan Aurel sendiri sudah memiliki fans yang cukup banyak dan militan yang memang mendukung atas keputusan mereka. Tak hanya itu, para fans juga menyoroti kondisi Aurel yang sedang hamil lalu dibully haters, di mana tentunya fans Aurel tak terima dan turut kesal, apalagi sampai membawa anak-anak dan ibu yang tengah hamil untuk dihujat. Iya, tentunya nggak suka ya idolanya dihina, dibully kayak gitu. Apalagi kalau hate speech-nya itu sampai membuli anak atau ibu hamil segala, ya pastinya para fans AHA yang lain juga pasti akan nggak suka ya. Itu untuk mendengar itu mengenai itu. Oh iya, kan sejak wartawan sudah mulai melihat menampilkan Thorik sama Alia kemarin kan gitu kan, terlihat mereka bersama, lalu udah mulai tuh muncul sampai besoknya mungkin sampai hari ini juga ada gitu kan. Jadi sampai akhirnya terbawa juga kan jadi keluarganya Atta dan Aurel gitu, padahal mungkin ya yang dimaksudkan si Thorik dan Alia kan gitu. Jadi akhirnya yang Atta dan Aurel yang kena juga gitu. Iya, kecewa lah, mereka mengungkapkannya memang dengan saling balas-balasan ya di dalam sosial media gitu. Jadi ya akhirnya menjadi viral deh gitu kan. Saya rasa nggak mungkin ya gitu, karena nggak ada untungnya juga untuk Atta dan Aurel gitu untuk sewa buzzer yang seperti kita tahu mereka kan sudah menjadi public figure kan gitu. Dan untuk apa juga gitu kan, mereka public figure yang memiliki fans yang lumayan militan gitu, sehingga kalau untuk menyewa buzzer hanya untuk viral aja ya nggak mungkin gitu, karena apapun tanpa buzzer pun juga mereka sudah viral gitu karena memiliki fans yang banyak. Dengan membawa cukup bukti yang dimiliki, lantas seperti apa setelah sebelumnya batal melaporkan mantan manajernya ke Polres Jakarta Selatan? Hari ini, Kamis 7 September 2023, Fuji pun melaporkan kembali mantan manajernya itu ke polisi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 3 kali. Like, comment, and subscribe. Tak jauh berbeda dengan Atta dan Aurel yang geram akan sikap haters hingga akan membawa masalah itu ke jalur hukum, hanya gara-gara Aurel yang menjodohkan Thorik dengan Aalia Masaid, mantan kekasih Thorik Fujianti Utami Putri alias Fuji. Sebelumnya juga sempat batal melaporkan mantan manajernya ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Selasa 5 September 2023 lalu untuk mengkonsultasikan soal laporan dugaan penipuan yang dilakukan oleh mantan manajernya. Ya, Fuji memang batal melapor lantaran menurut kuasa hukumnya Sandi Arifin mengatakan bahwa pihaknya masih kurang bukti dan saksi untuk membuat laporan tersebut. Alhasil, rencana pelaporan itu pun harus ditunda hingga akan dijalani lagi oleh Fuji pada hari ini, Kamis 7 September 2023. Mas Andi. Hari ini apa Kang? Hari ini agendanya kita mau membuat
buat laporan polisi. Kita juga lagi ngelengkapin berkas, lagi nunggu uji. Kita lihat nanti setelah hasil kita berkonsultasi dengan pihak penyidik, insya Allah mudah-mudahan bisa ditemukan konstruksi hukumnya agar kita bisa buat laporan resmi hari ini. Hari ini kita sudah resmi melaporkan, tapi namanya tidak kami sebutkan karena masih dalam proses penyelidikan. Tapi yang pasti bukti-bukti tadi sudah kami disampaikan, termasuk ada beberapa nama saksi yang nanti juga akan periksa dalam yang sudah kita laporkan. Di mana tadi saksi juga sudah memberikan bukti langsung pada pihak kepolisian. Kita sambil menunggu proses berikutnya, kalau misalnya memang ada perkembangan nanti mungkin kami akan dipanggil kembali untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Dan tadi pasal yang kita gunakan adalah pasal 8, pasal 374, pasal 372. Itu aja. Ancamannya untuk lebih lanjutnya silakan ditanyakan kepada pihak. Ya Putih, itu kan yang dilaporin kalau nggak salah kan mantan manajer ya. Kalau boleh tahu kerugiannya berapa sih kalau dikalkulasi? Mas, Sudah dikalkulasi belum sih, Bang Tris? Jadi gini, hari ini seperti yang dibilang Bang Sandy, kita udah bikin laporan resmi, memang sudah gitu kan. Terus kita udah siapkan saksi-saksi, kita sudah menyampaikan bukti-bukti, sudah semua bukti tertulis kita udah sampaikan. Jadi kalau perkara pidana ini kan dari hulu sampai hilir kita mesti siapin dari awal, dan kita sudah menyiapkan lumayan banyak bukti, berbagai bukti sudah kita siapin, dan itu sudah lengkap. Dan nanti seandainya toh ada kekurangan, kita akan memberikan keterangan tambahan nanti. Itu aja. Tapi hari ini berarti sudah membawa semua bukti. Sudah itu apa aja? Bukti sudah kita Total berapa? Terkait kontrak juga ada beberapa capturean, ada WA chat juga, kontrak-kontrak terhadap merek atau brand yang memang ada kerjasama sama klien kami. Jadi sudah dilengkapi semuanya. Tinggal nanti bila mana ada kekurangan, nanti dia akan diperiksa lagi karena ini awalnya nanti ada keterangan tambahan mungkin setelah pembentukan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.